Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dalam Sapaan Gembala bersama saya Sema Krisnawiyata Aji, kader pendeta GKI yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Bogor Baru. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita berdoa. Ya Tuhan yang begitu mencintai, mengasihi setiap kami. Saat ini kami bersyukur akan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami yang begitu besar dan tak henti-hentinya, nyata melalui orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi satu bagian dalam kehidupan kami, mengisi hati kami. Bimbing setiap kami Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing setiap kami Tuhan, ada dalam setiap renungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi kekuatan pengertian di dalam kehidupan kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, bahan perenungan kita pada hari ini diambil dari Efesus, pasalnya yang kedua, ayat 1-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama mendengar dan menyimak tema ini, kita mungkin teringat akan sebuah lagu dengan judul Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang. Lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang pengamen cilik yang bernama Tegar. Waktu itu videonya viral, kemudian mengangkat derajat kehidupannya. Dari yang tadinya pengamen di jalanan, ia mulai diundang di berbagai macam acara televisi. Karirnya semakin melonjak. Dan saat ini dia merilis banyak album yang kemudian ditampilkan di kanal YouTube maupun sosial media yang lain. Bapak Ibu, dalam lirik lagu yang ia nyanyikan, Tegar menyampaikan bahwa aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Lirik yang akrab dengan realitas kehidupan kita yang pernah kita alami, yang mungkin pernah kita rasakan sebelumnya. Bapak Ibu, momen titik balik adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Di mana yang tadinya kita hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan, dan sekarang kita hidup penuh kebahagiaan, kesejahteraan, lebih baik daripada masa-masa yang lalu yang pernah kita jalani. Tetapi Bapak Ibu, di balik itu semua ada tantangan. Di mana kita masih sering mengklaim semuanya adalah kerja keras kita belaka, yang pada akhirnya hal inilah yang juga terjadi di tengah kehidupan kita.
Semuanya karena aku, karena kelompokku, hasil kerja kerasku. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, terjadi pergeseran tujuan dalam kehidupan kita. Yang tadinya untuk kemuliaan Tuhan, menjadi untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kita mementingkan pujian, pengakuan, dan juga apresiasi yang pada akhirnya membawa kita terlarut akan gemerlap kehidupan duniawi. Kita kembali ke dalam setelan pabrik sebagai manusia yang berdosa. Dalam surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus, menjadi perenungan kita hari ini, menunjukkan bahwa jemaat di kota Efesus pada saat itu dipengaruhi oleh kehidupan yang begitu mewah karena begitu terpatok pada materialisme. Sebuah pencapaian yang besar ketika memiliki harta yang banyak, harta yang berkelimpahan. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-7 digambarkan pengaruh kota Efesus sangat kuat. Sehingga jemaat yang ada di dalamnya jatuh dalam kepura-puraan. Ketika kita menarik dengan konteks kita sekarang ini, sudah berapa jauh lamanya kita dari kehidupan para rasul? Surat Paulus kepada jemaat di Efesus dituliskan kurang lebih tahun 60 sampai 61 Masehi. Dan sekarang kita di 2024. Di zaman yang begitu dekat, mereka di kota Efesus bisa melenceng. Apalagi kita. Bapak Ibu, yang pertama, Paulus ingin menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua. Kita harus menyadari latar belakang siapa kita. Kita bisa lihat dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di mana cara hidup kita yang dulu, mungkin sebelum mengenal Kristus, kita masih dipenuhi dengan hawa nafsu yang kemudian berdampak kepada kematian. Kematian dalam bahasa Yunani bisa diartikan sebagai nekros, yang berarti keterasingan atau keterpisahan dengan Allah. Ya, itu adalah latar belakang kita sebelum kita mengenal karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Bahkan dikatakan juga kita adalah manusia yang patut menerima murka dari Allah. Bapak Ibu, tetapi karena Allah yang begitu besar dan melimpahkan rahmat kepada setiap kita, kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kondisi kita sudah mati, karena anugerah yang begitu besar, kita diselamatkan. Kita yang tadinya mati terpisah, ya, menjadi hidup berelasi kembali dengan Allah. Bahkan kita disediakan tempat di surga, asalkan kita mau hidup bersama-sama dengan Kristus. Hidup dengan nilai dan ajaran Kristus. Kita bisa merasa hidup ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menyimpang dari apa yang Kristus katakan, kita nggak akan bisa merasa hidup. Kita hanya bisa mungkin merasa senang yang kemudian sifatnya sementara, bukan sukacita. Bapak Ibu, yang ketiga, keselamatan yang kita dapatkan, baik itu keselamatan rohani maupun secara batiniah, itu bukan hasil dari kita sendiri. Itu adalah pemberian dari Allah. Jika kita biasanya merawat apa yang diberikan orang lain, lalu apakah kita mau merawat apa yang Allah berikan dan percayakan dalam kehidupan ini? Rawatlah kehidupan kita dengan terus-menerus, senantiasa hidup di dalam Kristus. Baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, persekutuan kita. Rawatlah itu semua. Dan jangan sekali-sekali memegahkan itu semua di depan orang-orang. Melainkan pakailah itu semua untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain mampu memuliakan Allah. Bapak Ibu, yang terakhir, kita harus mengubah arah tujuan kita kembali on the track. Karena kita bukan lagi yang dulu. Jangan kembali kepada dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lampau. Jangan kita kembali untuk menerabas kehendak dan perintah Tuhan. Karena kita adalah sekarang ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sama seperti kita yang diciptakan oleh Allah. Allah mengatakan semuanya sungguh amat baik. Supaya kita hidup di dalamnya. Hidup berjalan bersama dengan Dia
adalah tujuan kita. Karena kehidupan kita merupakan rancangannya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Berjalan bersama Dia yang memberikan anugerah keselamatan dalam kehidupan kita. Berarti kita mau mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Biarlah kita hidup senantiasa terarah kepada Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan akan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah cinta kasih-Mu nyata senantiasa. Dan biarlah kami senantiasa diingatkan Tuhan untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Karena kami adalah ciptaan-Mu yang dijadikan seturut kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu lah yang menjadi pandu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau di tengah kerasnya kehidupan ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa hidup di dalam Engkau, yang cinta kasih-Nya tiada habisnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikian perenungan kita. Salam untuk kita semua. Tuhan memberkati.